Terus al-asiru at-tumaninatu fihi. Kita lewat saja, nanti prakteknya di satu kali jadikan. Di akhir pembahasan rukun sholat kita praktekkan. Mudah-mudahan ada waktu panjang umur. Atau enggak di akhir engke. Bari lamun hiji-hiji nangtung di. Bah, gitu. Yang ke-10 rukun sholat adalah tumaninah di dalam sujud. Jadi pada saat sujud harus ada tumaninah. Paham? Maksud tumaninah adalah tastaqiru kullu aqda. Jadi seluruh anggota badan orang yang sholatnya harus tastaqir, harus tetap cicing, benar bah. Tataqir. Al-hadiyah asaru al-julusu baina sajdataini. Kemudian rukun sholat yang nomor ke-11 adalah duduk antara sujud dua. Duduk antara sujud dua. Di sana ada kesunahan. Duduk antara sujud duanya adalah rukun, wajib atau fardu. Kemudian ada sunnah di sana membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu sunnah. Sunnah membaca doa tersebut di dalam duduk antara sujud dua. Rabbighfirli. Rabbighfirli. Di sini qauluhu rabbighfirli ay astaru ma waqa'a min dzunubi. Rabbighfirli itu ya Allah, ya Tuhanku. Ighfir li, mohon semoga Engkau mengampuni dosaku ya Allah. Ighfir, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Pengertian pengampunan itu adalah dosa-dosa yang telah kita lakukan diustur, ditutup oleh Allah. Dianggap tiada. Padahal sudah melakukan salah tapi dianggap tiada oleh Allah. Itu namanya ighfir. Pengertian diampuni itu bukan tidak ada, tapi ditutup. Ini rokok ada, kemudian ditutup. Kaya-kaya tidak ada, padahal tetap ada. Kesalahan yang ada diampuni. Pengertian diampuni itu dianggap tidak ada, ditutupi. Pengertian ampunan itu. Jadi semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah. Bukan doanya, bukan dosanya tidak ada. Kesalahannya yang ada. Kesalahan yang pernah kita lakukan, tapi ditutup oleh Allah, diustur. Gitu. Rabbighfirli warhamni, ya Allah warhamni itu memohon rahmat yang wasi'atan, memohon rahmat yang seluas-luasnya, memohon kasih sayang dari Allah, wasi'ah, yang luas. Rahmat itu adalah bentuk kasih sayang dari Allah. Padahal kita orang banyak dosa tapi dikasihani sama Allah. Sama. Wasi'atan rahmatan wasi'atan. Memohon rahmat yang luas. Karena memang rahmat Allah itu wasi'atan min zunubina, dibandingkan dengan dosa kita lebih luas daripada rahmat Allah. Sehingga Allah dengan rahmatnya mampu mengampuni seluruh dosa-dosa hambanya. Andaikan seluruh umat manusia berbuat dosa sama Allah, kemudian diampuni seluruhnya sama Allah, Allah mampu. Allah kudrat, gitu. Allah kuasa. Allah kuasa. Kemudian dari sejak kecil, dari mulai balik sampai 2 hari lagi meninggal, kita berbuat dosa. Seluruh perintah Allah kita langgar, seluruh yang dicegah oleh Allah kita lakukan. Zina, main, judi, minuman yang keras, macam-macam maksiat kita lakukan. 2 hari lagi wafat, tobat. Allah kudrat, Allah kuasa untuk mengampuni dosa meskipun memenuhi seluruh kujur badannya. Gitu. Dengan rahmatan wasi'atan.
Masalahnya tahu tidak? Apakah Allah akan mengampuni dosa kita dengan rahmatnya yang wasi'atan? Karena kita tidak punya jaminan. Beda dengan para rasul dan anbiya. Rasul dan anbiya mendapatkan jaminan dari Allah, sementara kita tidak mendapatkan jaminan. Jadi artinya jangan disalah artikan. Ini ada kejahatan agama nanti. Kata Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Boga tetangga kalian duraka bisa kalian tadi apa? Nah, Pak Hajirian Allah Maha Pengampun. Belum tentu Pak Hajirian masuk surga. Barangkali kalau Allah ngampuni dosa saya, barangkali saya yang masuk surga. Ternyata hulu dia. Penuh ibadah bagi belum tentu masuk surga, atau tukang maksiat. Yang selalu ibadah aja belum tentu masuk surga, apalagi yang selalu maksiat. Tapi namun demikian tetap Allah itu wasi'atan, rahmatan wasi'atan. Panjang laju nayanya. Wajburni, qalu wajburni agnini wa'utini malan kasiron. Jadi pengertian wajburni itu adalah memohon sama malan kasiron. Ini di dalam sholat, memohon malan kasiron. Kasihanilah ya Allah, kasihlah aku ya Allah, malan kasiron. Wajburni itu adalah supaya seluruh kebutuhan kita ditutupi oleh Allah. Gitu. Ditutupi oleh Allah. Karena sekuat apapun kemampuan kita tidak akan mampu merubah kudratnya Allah. Jadi yang mampu menutupi seluruh kebutuhan kita itu atas kudratnya Allah. Maka wajburni itu memohon seluruh kebutuhan kita ditutupi oleh Allah. Kesimpulan daripada wajburni adalah a'tini malan katsiran. Memohon malan kasiron, harta yang banyak. Boleh. Tapi konteksnya nanti di bawah ada malan kasiron itu yang dimaksud konteksnya adalah halalan thayyibah kesananya. Gitu. Gitu. Kemudian warfa'ni ay fid dunya wal akhirah. Memohon diangkatkan derajat oleh Allah fid dunya wal akhirah. Bukan hanya dimuliakan di dunia. Apa artinya kalau hanya mulia di dunia? Tapi yang dimaksud warfa'ni adalah fid dunya wal akhirah. Di dunia dimuliakan, di akhirat pun dimuliakan. Di dunia kita ditinggikan, di akhirat pun ditinggikan derajatnya. Di dunia gede hina-hina tinggal penting kuat kah Hajirian? Gitu. Gitu. Apalagi di akhirat, dihinakan di akhirat. Karena dihinakan di akhirat adalah jahanam, nar. Tidak ada tempat yang hina di akhirat kecuali neraka. Tidak ada kata-kata surga tempat hina, tidak ada. Serendah-rendahnya surga tetap tempat mulia. Terus warzuqni udah, wahdini li solihil a'mal. Mohon ditunjukkan li solihil a'mal, tapi dibimbing, dituntun, ditunjukkan pada apa? Li solihil a'mal, amal yang soleh, amal yang baik. Mohon diarahkan, ditunjukkan, dituntun pada perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal soleh. Wahdini wa'afini ay salimni minal balai dunya wal akhirah. Pengertian salimni memohon diselamatkan daripada balai dunia dan balai akhirat. Bahaya dunia dan bahaya akhirat. Ujian dunia dan ujian akhirat. Ujian dunia tidak sebanding dengan ujian akhirat. Bahaya dunia tidak sebanding dengan bahaya akhirat. Kesusah di dunia jauh lebih sulit kesusah akhirat. Sesusah-susahnya dunia, seuji-ujiannya di dunia, tetap dibanding dengan kesusah di akhirat tidak ada bandingnya. Jadi yang maksud salimni itu adalah selamat daripada balai dunia dan balai akhirat. Fitnah dunia dan fitnah akhirat. Fitnah kubur salah satunya. Fitnah dunia kita tidak